A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma kun li waliyikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawilah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Hikmah yang ke 113. Wa qala alaihi salam la mala'a wadu minal aqli wala wahdata aw hasyu minal uj wala akla ketadbir wala karma ketakwa wala qorina ka husnil khulq wala mirasa kal adab ilal akhir. Ini pertemuan yang ketiga dari hikmah yang ke 113. Kita katakan bahwa hikmah ini ada 18 poin utama, poin penting, di mana kita sudah membahas poin pertama sampai poin keempat. Yang pertama itu kita katakan tiada harta yang lebih bermanfaat daripada akal, itu kita sudah bahas. Dan yang kedua, tiada kesendirian yang lebih menakutkan daripada ujub, itu juga kita sudah bahas. Yang ketiga, tiada akal seperti tadbir, yakni terencana, tersusun, tersistematis, itu sudah kita bahas juga. Dan tiada kemuliaan seperti takwa, itu juga kita sudah bahas. Nah, hari ini insyaallah kita bahas dua tema lagi, yakni wala qorina kahusnil khulq wala mirasa kal adab. Yang pertama dikatakan qorin bermakna sesuatu yang selalu menyertai, itu qorin. Qorin yakni sesuatu yang selalu menyertai. Biasanya digunakan bisa untuk barang, bisa juga untuk manusia, atau bisa juga untuk sesuatu yang lain. Misalnya di beberapa matan riwayat dikatakan bahwa manusia itu, setiap manusia memiliki qorin. Nah, qorin ini apakah dia jin atau dia malaikat, itu pembahasan lain. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa terkadang qorin ini bisa dipakai untuk manusia, bisa dipakai untuk barang, atau bisa sesuatu yang lain. Jadi qorin adalah sesuatu yang selalu menyertai manusia, sesuatu yang selalu menyertai kita. Itu yakni qorinnya kita. Qorin yakni sesuatu yang selalu menyertai, sesuatu yang selalu mendampingi, itu qorin. Dikatakan la qorina ka husnil khulq. Tiada sesuatu yang selalu menyertai dan mendampingi kita selayaknya husnil khulq, yakni perangai yang baik. Di dalam bahasa Arab terkadang ada yang disebut sifat mausuf. Contoh misalnya begini, ra'aitu, kita mengatakan ra'aitu, aku melihat rojulan aliman. Ra'aitu rojulan aliman, aku melihat seorang lelaki yang pandai. Ini namanya sifat mausuf. Atau misalnya kita mengatakan ra'aitu rojulan hasanan, aku melihat lelaki yang baik. Ini sifat mausuf namanya. Tetapi terkadang dia sifat mausuf yakni sifat dan yang disifati. Kaidahnya begitu. Sifat mausuf yakni sifat dan yang disifati. Namun terkadang di dalam bahasa Arab itu terkadang sifat itu diidhofahkan kepada mausufnya. Yakni sifat yang harusnya menjadi di akhir dan dia mengikuti i'rab dan mengikuti tazkir wa ta'nis dan mengikuti apalagi misalnya nakarah wa ma'rifahnya si mausuf. Nah, terkadang itu diidhofahkan. Jadi si sifat itu menjadi mudhof sedangkan mausuf menjadi mudhofun ilaih. Contoh seperti ini tadi.
Dikatakan ka husnil khulq. Husnil khulq. Hus yakni sifat, yakni bermakna baik. Khulq bermakna perangai. Seyogyanya dikatakan, misalnya ya, seyogyanya itu mausuf dulu baru sifat. Misalnya seperti kita mengatakan ro'a itu rojulan, mausuf dulu. Rojulan aliman baru sifatnya. Nah, tapi ini dibalik. Misalnya kita mengatakan gini, ajabani, yakni mengejutkan diriku. Aku menjadi terkejut. Apa yang telah mengejutkan diriku? Ajabani, kita mengatakan husnu khulqi Zaidin, baiknya perangai si Zaid, atau husnu khulqi Aliyin, baiknya perangai si Ali. Jadi baiknya perangai si Ali telah mengejutkanku, misalnya begitu. Terus apa bedanya antara sifat mausuf yang mausufnya diduluankan atau sifatnya yang diduluankan menjadi mudhof ilaih? Bedanya apa? Dikatakan pada idhofah sifat kepada mausuf itu mengandung makna takkid, mengandung makna penegasan. Artinya kita bisa memaknakan begini, wala qarinaka husnil khulqi, yakni tiada sebaik-baik teman, tiada sebaik-baik yang menyertai, tiada yang sebaik-baik mendampingi selayaknya seperti budi pekerti yang baik. Jadi ada makna penegasan. Ini dari sisi bahasa. Tapi mari kita coba mendekati riwayatnya. Dikatakan tiada sebaik-baik yang menemani, tiada sebaik-baik yang menghampiri dan menyertai kita selayaknya seperti baiknya perangai. Kenapa dikatakan sebaik-baiknya yang menyertai kita adalah budi pekerti? Kenapa sebaik-baiknya teman yang menyertai kita itu adalah perangai yang baik, husnul khulq, atau istilahnya akhlakul hasanah kalau istilah kita? Kenapa demikian? Karena dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang baik, dengan budi pekerti, maka kita akan disukai orang lain. Seseorang yang tersifati dengan budi pekerti, seseorang yang memiliki perangai yang luhur, maka dia akan dicintai oleh orang lain, maka dia akan disayangi oleh orang lain, maka dia akan dirindukan kehadirannya oleh orang lain. Dan begitu pun sebaliknya, seseorang yang memiliki perangai yang buruk, seseorang yang memiliki perilaku yang tidak baik, perilaku yang jahat misalnya, maka hal itu akan membuat orang lain menjauhi dirinya, akan membuat orang lain tidak suka berteman dengannya, akan membuat orang lain tidak nyaman berada di sekitarnya. Kan begitu. Artinya dengan perangai yang baik, dengan budi luhur, dengan tingkah laku yang sopan santun itu tadi, kita akan membuat jalbi tawajjuh namanya. Yani apa? Yani kita seperti magnet. Perangai orang yang memiliki perangai yang baik itu dia akan seperti magnet. Jadi perangai baik itu seperti magnet. Kenapa seperti magnet? Karena dia akan menarik orang untuk suka kepadanya. Budi luhur, budi pekerti tadi itu bagaikan magnet, di mana dia akan menarik orang untuk mendekat kepadanya. Dan ini bukan karena tanpa alasan. Terjadinya demikian itu bukan tanpa alasan, melainkan karena memang fitrahnya manusia itu suka pada kesempurnaan. Fitrahnya manusia suka pada kebaikan. Sejahat-jahatnya manusia, sebejat-bejatnya manusia, sezalim-zalimnya manusia, dia juga tidak menginginkan kejahatan dan kebejatan dan kezaliman itu berlaku pada dirinya. Contoh misalnya, ada orang yang sukanya mukulin orang. Ada seseorang yang sukanya memukuli orang, menyakiti orang lain. Tetapi dirinya sendiri itu tidak ingin kalau dia dipukulin, dan dirinya sendiri tidak ingin kalau dia disakitin. Contoh lagi, ada orang yang suka mengambil hak orang lain.
Ada orang yang suka merampas harta orang lain. Dia suka melakukan hal itu. Tetapi dirinya sendiri tidak ingin kalau itu terjadi bagi dirinya. yakni dia tidak mau kalau hartanya diambil orang lain, dirampas orang lain. Dia tidak sudi kalau haknya juga dirampas dan diambil oleh orang lain. Ini menandakan bahwa fitrah manusia itu tidak menyukai kezaliman. Ini menandakan bahwa fitrah manusia tidak menyukai kezaliman. Dia menyukai kebenaran, dia menyukai kebaikan. Di mana tidak merampas itu hal yang baik. Bagi dirinya, lihat nih. Bagi diri yang merampas tadi itu, bahwa tidak dirampasnya harta dia itu adalah hal yang baik, kan begitu. Kita punya uang, contoh kita punya uang 10.000. Kalau uang itu nggak diambil orang kan baik tuh. Uang kita 10.000, kalau uang itu tidak dirampas orang lain kan itu baik. Tetapi kalau itu dirampas orang lain kan buruk tuh. Ini dari satu sudut pandang. Namun dari sudut pandang yang lain, bagi si perampas mengambil uang 10.000 itu menuan ini. Bagi si perampas mengambil uang yang 10.000 itu, dia mengira bahwa itu adalah kebaikan. Dia kira bahwa merampas uang 10.000 itu baik bagi dirinya. Artinya apa? Secara kaidah bahwa dia menyukai kebaikan dan dia melakukan rampasan itu, dia melakukan kejahatan itu karena berdasarkan apa? Berdasarkan dia menyukai kebaikan tuh. Karena dia mengira bahwa hal itu baik bagi dirinya. Ada orang yang sukanya mukul. Kenapa? Karena dia mengira mukul itu baik bagi dirinya. Ada orang yang suka merampas hak orang lain. Kenapa? Karena dia mengira merampas hak orang lain itu baik bagi dirinya. Secara kaidah benar bahwa setiap orang menyukai kebenaran, menyukai kebaikan, itu benar. Namun terkadang orang keliru dan gagal dalam menentukan objek kebaikan. Nah, di sini yang jadi problem. Bahwa setiap manusia secara fitrah dia menyukai kebaikan dan dia menyukai kebenaran, itu benar. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu iktidoan namanya. Yani iktidonya manusia itu menyukai kebenaran, menyukai kebaikan. Namun yang menjadi problem adalah terkadang manusia keliru dan gagal dalam menentukan objek mana baik, mana buruk. Dia mengira bahwa sesuatu itu baik bagi dirinya, padahal ternyata sesuatu itu buruk. Dan semua orang mengatakan itu buruk. Hal yang kini berlaku di zaman saat ini, seperti kejadian Israel yang merampas haknya orang Palestina. Kita tidak mengatakan bahwa Palestina itu ingin merdeka, tidak. Kita tidak mengatakan bahwa Palestina itu ingin merdeka. Jangan sampai kita terbawa arus oleh isu yang dikemas oleh pihak barat. Kita tidak mengatakan bahwa Palestina itu mau merdeka. Kenapa? Karena Palestina sejak awal sudah merdeka. Palestina sekarang ini bukan mau merdeka. Ini bukan pembahasan Palestina mau merdeka. Palestina sejak awal sudah merdeka. Sejak awal dia yang punya tanah. Israel itu baru kapan datang? Lah sejak awal dia yang punya tanah, sejak awal dia yang tercatat di peta dunia, sejak awal dia yang diakui oleh semua dunia, tiba-tiba kok sekarang dikatakan Palestina mau merdeka? Siapa? Palestina sejak awal sudah merdeka. Palestina bukan mau merdeka saat ini. Palestina saat ini mau mengambil hak yang dirampas. Ini problemnya. Palestina saat ini bukan mau merdeka. Kenapa? Karena sudah merdeka sejak awal. Sama seperti misalnya saya bilang begini. Sama seperti misalnya ini matahari mau terbit, bukan matahari mau terbit. Matahari sudah terbit dari tadi, hanya saja kamu pakai payung, makanya kamu nggak kena matahari. Coba payungnya dibuang, baru mataharinya nyampe, kan begitu. Jadi maudhu'nya itu sudah ada. Palestina itu merdeka itu sudah dari awal. Bukan pembahasan yang baru mau direbut. Ini sudah ada, ngapain mau direbut lagi? Kemerdekaannya sudah ada, bukan mau dibuat lagi, bukan mau ditahsil lagi, bukan mau dihasilkan lagi. Kemerdekaannya sudah sejak zaman. Saat ini yang terjadi bahwa ada sekelompok orang yang datang ke tanah Palestina, lalu menggerogoti dan mengambil hak orang-orang Palestina, itu yang mau dikembalikan tuh. Yakni mengambil kembali hak yang dirampas oleh pihak Zionis.
Jadi Palestina itu kita jangan termakan isu bahwa Palestina mau merdeka. Enggak, Palestina sudah merdeka sejak awal. Jadi seakan-akan sekarang Palestina mau dimerdekakan. Enggak. Palestina bukan negara yang tanpa kedaulatan, tidak. Palestina punya kedaulatan. Kedaulatannya itu yang sekarang sedang dirampas. Nah, Palestina punya kedaulatan, dia yang punya tanah. Nah, sekarang kita tinjau dari sisi Israel. Zionis, tadi kan saya katakan bahwa setiap orang menyukai kebenaran dan setiap orang menyukai kebahagiaan. Iya. Apakah itu berlaku bagi Zionis? Iya, berlaku bagi Zionis. Bahkan Zionis sekalipun dia menyukai kebaikan. Si Zionis ini, kan kita mengatakan bahwa Zionis itu melakukan keburukan. Zionis melakukan kezaliman, melakukan genosida. Iya, dia melakukan semua itu. Tapi pertanyaan, apakah dia menyukai kebaikan? Iya, dia menyukai kebaikan. Dan kita mengatakan bahwa dia melakukan semua itu, dia melakukan genosida, dia melakukan pembunuhan, dia merampas hak orang lain, dia merampas tanah Palestina, dia membunuh kanan, membunuh kiri, ngebom kanan, ngebom kiri, dan sebagainya. Dia juga berlandaskan azas tadi bahwa dia menyukai kebaikan. Hanya saja yang menjadi problem bagi Zionis bahwa dia salah dalam mentashkhis, dia salah dalam menentukan, dia salah dalam menobjekkan kebaikan itu. Dia kira bahwa sesuatu itu kebaikan, padahal itu bukan kebaikan. Dia kira bahwa dengan membunuh orang lain untuk bisa duduk di tanah Palestina itu adalah kebaikan. Itu bukan kebaikan. Jadi problemnya itu salah dalam menentukan objek. Sama seperti orang bilang begini, saya misalnya ya, saya mau beli es krim. Anggap misalnya dia tidak tahu es krim. Saya mau beli es krim, iya. Dia mau es krim. Si asli es krim itu dia mau. Bahwa saya aslinya pengen es krim. Terus sampai di minimarket, saya milih sesuatu yang padahal itu bukan es krim. Tapi saya bilang saya mau beli ini. Ya ini apa? Ya ini saya mengira bahwa itu adalah es krim. Padahal itu bukan es krim. Nah, Palestina, Israel juga begitu. Dia suka kebaikan. Ya ini tidak ada satupun orang yang tidak menyukai kebaikan. Nah, dan sekali lagi saya katakan bahwa dia melakukan hal itu dikarenakan azas kebaikan tadi itu. Bahwa dia menyukai kebaikan. Dia mengira bahwa saya berdiri di tanah Palestina dan punya tempat itu baik bagi saya. Oh iya, tapi bukan dengan cara merampas. Nah, dia mengira merampas itu adalah kebaikan. Sama seperti misalnya begini, ada orang nggak punya uang untuk beli obat, sakit demam, nggak punya uang untuk beli obat. Lalu gimana? Mencuri uang orang lain. Kenapa? Karena bagi dia bahwa mencuri uang orang lain ini, saya tahu ini buruk, tetapi bagi saya ini baik. Kenapa? Karena saya mau beli obat untuk minum obat sehingga saya bisa sembuh. Nah, dia kira itu baik, padahal itu bukanlah kebaikan. Jadi dia gagal dan keliru dalam menentukan mana objek baik, mana objek buruk. Kita mengatakan bahwa untuk mencapai suatu tujuan, kita tidak akan menghalalkan segala cara. Untuk tujuan baik, oke, ya. Untuk mencapai sebuah tujuan baik, kita tidak akan menghalalkan segala cara. Sehingga cara yang tidak diperbolehkan pun akan kita lewati. Oh tidak, kita bukan yang demikian. Nah, artinya ketika orang berperangai dan berperilaku baik, bertingkah laku baik, itu dengan sendirinya orang akan datang, orang akan menyukai dia, orang akan datang berkumpul dengan dia dan melingkari dia. Sehingga karena hal ini maka dia tidak akan sendiri. Karena hal ini dia tidak akan sendiri. Nah, karena dia tidak sendiri, maka itu akan senantiasa menyertai dirinya. Berbeda dengan ujub tadi itu dikatakan la wahdata kal ujub, tiada kesendirian yang lebih menakutkan daripada ujub. Kenapa? Karena orang ujub itu membuat orang benci, membuat orang menjauh dari dirinya. Tetapi ini justru membuat orang dekat dengan diri. Nah, ini juga memiliki kaidah majaz. Yakni apa? Yakni menggunakan sebab padahal yang dimaksudkan itu adalah musabbab. Artinya apa? Yakni dikatakan tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang menemani kita dan menyertai kita selayaknya seperti perangai yang baik. Artinya apa? Yakni perangai yang baik itu menjadi sebab seseorang akan menghampiri kita dan mendatangi kita.
Ini yang pertama. Yang kedua, wala mirasa kal adab. Tiada warisan selayaknya adab. Biasanya ketika seseorang akan meninggal, maka dia akan mewariskan sesuatu, dan warisan itu tentu sesuatu yang berharga sehingga para ahli waris itu bisa memanfaatkan warisan tersebut. Jadi warisan itu sesuatu yang berharga yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal sehingga bisa dimanfaatkan oleh ahli waris. Nah, sekarang dikatakan tiada warisan yang selayaknya adab. Artinya apa? Kalaulah selama ini kita menganggap bahwa warisan yang akan bermanfaat bagi ahli waris, kan kita katakan bahwa warisan itu biasanya ditinggalkan sehingga itu bisa bermanfaat bagi ahli waris. Nah, biasanya apa? Berupa harta, kan? Dikatakan ada yang lebih baik daripada ini semua. Ada warisan yang lebih baik daripada harta yang ditinggalkan. Apa itu adab? Dikatakan adab, yakni tiada warisan yang seperti adab, tiada warisan yang selayaknya adab. Dimana ketika orang tua mengajarkan adab dan tingkah laku yang baik kepada anaknya, ini jauh lebih baik daripada dia meninggalkan harta dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan harta tadi bisa saja si anak itu justru berbuat yang tidak baik, bisa saja justru dia menyakiti orang lain. Tetapi dengan adab, maka dia bisa menempatkan dirinya di hadapan orang lain. Dengan adab, maka dia bisa tampil berwibawa dan memiliki nama yang harum di tengah orang lain. Sehingga dengan demikian itu juga akan mengharumkan nama orang tua. Jadi timbal baliknya itu terjadi. Kalau hanya uang saja yang ditinggalkan, maka uang itu akan dimakan anaknya selesai habis. Tapi ketika adab yang ditinggalkan, si anak lalu menjadi muta'addib, yakni berperilaku baik, berperangai baik, sopan santun, maka itu juga akan mengharumkan orang tua. Itu juga akan mengharumkan orang tua. Maka dari sekarang, jangan sampai kita lalai terhadap pendidikan anak kita, khususnya di pendidikan akhlak dan adab tadi. Kita bersiap-siap untuk meninggalkan warisan harta. Ya, silahkan. Kita mengira bahwa kita suatu saat akan meninggal, maka kita mempersiapkan rumah, tanah, mobil dan sebagainya untuk keluarga. Silahkan. Tetapi jauh lebih utama daripada itu, yakni kita mempersiapkan bagaimana anak kita itu bisa hadir di tengah masyarakat, bagaimana anak kita itu bisa diterima di tengah masyarakat, bagaimana anak kita itu bisa menjadi pemberi warna di tengah masyarakat, bukan justru yang diwarnai. Bagaimana anak kita itu bisa muta'addib, bagaimana anak kita itu bisa berperangai yang baik, sehingga nanti ketika di hadapan masyarakat umum dan orang mengatakan itu anak siapa, maka anak kita akan dengan bangga, akulah anak si fulan bin fulan, akulah anak yang diajar adab oleh bapaknya, akulah yang bapakku mengajarkan adab kepadaku, aku yang sejak kecil ayahku mengajarkan Quran kepadaku, akulah yang sejak kecil ayahku mengajarkan bagaimana berperilaku dengan orang lain, bagaimana berhadapan dengan orang lain, bagaimana menjaga hak-hak orang lain, bagaimana tidak merampas hak orang lain, bagaimana saya harus membela orang lain yang terzalimi, dan bagaimana saya harus memerangi orang yang menzalimi. Ini sejak awal harus kita tanamkan. Kalau tidak, maka kita akan menyaksikan masa depan anak kita itu antah berantah. Kita akan menyaksikan masa depan anak kita yang tidak ada bedanya, mau baik mau buruk bagi dia sama saja. Dia mau disakiti, dia mau dizalimi, atau dia mau dihargai, tidak ada bedanya. Ini sudah istilahnya salah kaprah. Saya kira cukup demikian. InsyaAllah kita lanjut minggu depan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.